Salam saudara, di Jumat Agung 10 April 2020 kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca dari Yohanes 18 ayat 8 sampai 11 dengan sebuah judul Masukkan Pedang Itu. Masukkan pedang itu. Tentu banyak di antara kita yang merasa sangat kecewa karena virus corona yang menghalangi kita menikmati persekutuan seperti biasanya. Bahkan ada di antara kita yang merasa pesimis dengan sikap gereja yang sepertinya menjadi lembaga tak bertuah. Mungkin ada pertanyaan, kemanakah perginya hamba-hambanya, pendeta-pendeta dan semas? Atau mungkin kita juga berkata kepada sesama kita yang lain, di manakah imanmu? Saudara, masukkan pedang itu. Yohanes 18 ayat 11 bagian A, mari melihat kembali bagaimana sikap Simon Petrus saat menghadapi masalah di Taman Getsemani. Ia mencoba menyelesaikannya dengan kerasan, namun Yesus berkata lain, masukkan pedang itu. Saudara, mari kita memaknai perjamuan kudus tanpa harus menjadi biblisistik, atau karena di dalam Alkitab demikian, maka haruslah demikian. Kita perlu mengambil maknanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari masukkan pedangmu, hadapi Jumat Agung dalam perjamuan kudus secara spiritual, karena peristiwa seperti ini juga pernah dialami oleh orang Kristen pada masa persekusi. Orang Kristen dilarang bersekutu, maka tokoh gereja Thomas Aquinas menyatakan bahwa perjamuan kudus secara spiritual menjadi pilihan. Dalam praktik perjamuan kudus secara spiritual, kasih Allah memenuhi kerinduan kita yang sangat besar akan perjamuan kudus. Itu tentu melampaui syarat kehadiran ragawi. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 34 tentang perjamuan kudus, kita membaca bahwa perjamuan kudus adalah peringatan yang harus diperingati dan menjadi momen untuk menguji diri sendiri. Ayat 31, supaya hukuman tidak menimpa kita. Peristiwa perjamuan kudus itu berasal dari tradisi makan malam bersama dalam kehidupan orang Yahudi yang disebut seder. Seder adalah makan bersama untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus spiritual menjadi pilihan untuk mengisi kerinduan kita sampai perjamuan kudus secara ragawi sudah mungkin untuk dilaksanakan. Hari ini kita maknai Jumat Agung bukan dalam proses roti dan anggur. Kita duduk bersama, mungkin tanpa hidangan roti dan anggur, tetapi dengan jiwa raga kita. Itu yang akan menjadi roti dan anggur. Sehingga dengan demikian, mari kita merasakan kekudusan akan melingkupi rumah kita. Tak terbantahkan lagi bahwa dalam penghayatan kita hari ini, kita akan mengerti arti peringatan secara spiritual dalam persekutuan jemaat terkecil, yakni keluarga atau dalam rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca akta khusus perjamuan kudus Gereja Toraja Mamasa, maka kita akan mendengarkan ungkapan ini, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka janganlah hendaknya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, melainkan dengan iman dan kasih kita mengarahkan hati kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Janganlah hatimu melekat pada roti dan anggur yang kelihatan. Janganlah hatimu melekat pada roti dan anggur yang kelihatan. Percayalah bahwa Tuhan hadir di antara kita, di dalam firman yang kita dengar, di dalam firman yang kita lihat, di dalam firman yang kita rasakan. Perayaan Jumat Agung dan perjamuan kudus spiritual di rumah tidak mengurangi nilai hakiki dan penyembahan kita. Masukkan pedangmu, jangan andalkan kekuatanmu. Tugas kita sekarang berjaga-jaga. Biarkan Tuhan membentuk hidup kita. Cawan ini harus kita hadapi. Tapi kita percaya tidak seorang pun di antara kita
yang akan dibiarkan binasa karena Tuhan bersama kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu sekali lagi. Jangan dahulukan amarahmu. Hari ini mari kita merenungkan kembali bagaimana Kristus dalam ayat 11 bagian B pembacaan kita berkata, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku kepadaku? Demikianlah sikap Kristus yang diwujudkan dalam menghadapi pergumulan. Harusnya sikap ini kita teladani dalam menyikapi COVID-19. Virus ini menjadi pergumulan dalam hidup kita, bahkan pergumulan dunia. Mari kita hadapi dengan mengandalkan Tuhan. Percayalah, asal kita memasukkan pedang kita, maka Tuhan akan bertindak untuk kita. Taatlah walau perih. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.